Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Oktavia Ramadan dengan NIM C1M02310016. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Tanaman tidak hidup secara terpisah. Mereka selalu berinteraksi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengetahui bagaimana tanaman bertahan, tumbuh, dan beradaptasi di alam. Pertama, kita akan membahas mengenai interaksi tanaman dalam komunitas. Interaksi sendiri merupakan hubungan antara tanaman dengan makhluk hidup atau lingkungan di sekitarnya, dan hubungan ini bisa bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral. Kompetisi terjadi ketika tanaman saling berebut cahaya, air, dan nutrisi. Misalnya ketika gulma bersaing dengan tanaman budidaya. Ada pula mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan seperti tanaman yang bekerja sama dengan mikorizа atau serangga penyerbuk. Interaksi lainnya adalah komensalisme, ketika satu tanaman mendapat manfaat tanpa merugikan tanaman lain, seperti epifit yang menempel pada batang pohon. Sementara itu, amensalisme terjadi ketika satu tanaman dirugikan oleh senyawa alelopati yang dikeluarkan tanaman lain. Semua bentuk interaksi ini menciptakan dinamika dan kestabilan komunitas tanaman di alam. Selain interaksi, tanaman juga menghadapi cekaman biotik yang berasal dari organisme hidup seperti serangga hama, bakteri, virus, dan jamur. Serangan ini dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan hasil, hingga menyebabkan kematian tanaman. Untuk mempertahankan diri, tanaman memiliki berbagai mekanisme pertahanan. Yang pertama, pertahanan fisik berupa duri, rambut halus, dan lapisan lilin, membantu mengurangi serangan herbivora. Yang kedua, pertahanan kimia dilakukan melalui produksi senyawa beracun atau penolak seperti tanin dan alkaloid. Selain itu, tanaman juga dapat mengaktifkan sistem acute resistance atau SAR, yaitu mekanisme pertahanan sistemik ketika satu bagian tanaman terserang sehingga seluruh tubuh tanaman menjadi lebih siap menghadapi ancaman berikutnya. Selain organisme hidup, tanaman juga mengalami cekaman abiotik, yaitu tekanan dari faktor non-hidup. Salah satu cekaman abiotik utama adalah kekeringan, di mana ketersediaan air yang rendah menghambat fotosintesis dan pertumbuhan. Tanaman juga sering menghadapi salinitas, yaitu kadar garam tinggi di tanah yang mengganggu penyerapan air dan nutrisi, sehingga tanaman mudah mengalami dehidrasi fisiologis. Cekaman lainnya adalah suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, yang dapat merusak sel tanaman, mengganggu enzim, serta menghambat proses metabolisme. Tidak hanya itu, tanaman juga mengalami cekaman logam berat ketika konsentrasi logam toksik seperti kadmium, timbal, atau merkuri di tanah menghambat pertumbuhan, merusak jaringan, dan menyebabkan stres oksidatif. Keempat, cekaman ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup tanaman dan sering menjadi penyebab utama penurunan produktivitas di berbagai ekosistem pertanian. Untuk menghadapi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan tersebut, tanaman melakukan berbagai adaptasi fisiologis dan morfologis. Yang pertama, adaptasi fisiologis, misalnya penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air, produksi osmolit untuk menjaga tekanan turgor, serta aktivasi antioksidan yang membantu mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif.
Yang kedua, adaptasi morfologis mencangkup pertumbuhan akar yang lebih dalam atau melebar untuk mencari air, daun yang mengecil atau kutikula yang menebal, hingga penimbunan garam pada trikoma atau daun sebagai upaya mengurangi keracunan garam. Berbagai adaptasi ini membantu tanaman tetap bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras. Contoh interaksi dan respon tanaman di ekosistem berbeda. Yang pertama di gurun, tanaman sukulen menyimpan air untuk bertahan dari kekeringan ekstrim. Yang kedua, pada hutan mangrove, akar, napas, dan kelenjar garam memungkinkan tanaman hidup di lingkungan bersalinitas tinggi. Yang ketiga, di pegunungan tinggi, tanaman tumbuh lebih kerdil dan lambat karena suhu rendah dan angin kencang. Yang keempat, di hutan hujan tropis, kompetisi cahaya sangat ketat sehingga terbentuk lapisan-lapisan kanopi. Dari semua materi yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa interaksi tanaman dalam komunitas serta responnya terhadap cekaman biotik dan abiotik merupakan aspek penting yang menentukan kelangsungan hidup tanaman. Pemahaman mengenai mekanisme ini dapat membantu kita merancang strategi pertanian yang lebih efektif, adaptif, dan tahan terhadap perubahan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.